Sejarah terbentuknya DPR. 1. Masa awal kemerdekaan tahun 1945. Setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, di tahun 1945, menetapkan adanya lembaga Komite Nasional Indonesia Pusat KNEP, yang sementara menjalankan fungsi legislatif karena DPR belum terbentuk. Tugas KNEP adalah membantu Presiden sebelum ada DPR hasil pemilu. 2. DPR masa Republik Indonesia Serikat RIS tahun 1949 sampai tahun 1950. Berdasarkan Konstitusi RIS tahun 1949, dibentuklah DPR RIS. Anggotanya terdiri dari wakil negara bagian dan perwakilan golongan. Namun, bentuk negara federal ini hanya bertahan sebentar. 3. Kembali ke negara kesatuan tahun 1950 sampai tahun 1959. Setelah RIS bubar, Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan UID sementara tahun 1950. DPR terbentuk dari hasil penunjukan partai-partai politik, belum melalui pemilu. Baru tahun 1955, Indonesia mengadakan pemilu pertama untuk memilih DPR dan konstituante. 4. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. Pada 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang memberlakukan kembali di tahun 1945. DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan, diganti dengan DPR GR DPR gotong royong. Anggotanya ditunjuk presiden. Fungsi DPR banyak dikendalikan oleh presiden. 5. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Setelah jatuhnya Soekarno, Orde Baru di bawah Soeharto membentuk kembali DPR hasil pemilu. Pemilu pertama Orde Baru dilaksanakan tahun 1971, lalu rutin setiap 5 tahun. Namun, DPR lebih banyak berfungsi sebagai pendukung kebijakan pemerintah. 6. Era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Setelah runtuhnya Orde Baru, sistem politik Indonesia berubah lebih demokratis. DPR semakin kuat sebagai lembaga legislatif yang independen dari eksekutif. Amandemen di tahun 1945 memperkuat peran DPR, membentuk undang-undang, menyusun anggaran, melakukan pengawasan terhadap pemerintah,